Nah, ada yang ingat kemarin kita belajar apa? Benar, kemarin kita belajar tentang siklus air. Nah, sekarang sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, di sini kakak akan menjelaskan jenis usaha itu ada dua. Yang pertama usaha perseorangan. Yang kedua usaha kelompok. Usaha perseorangan ini adalah usaha yang dikelola sendiri dan ciri-cirinya dia memiliki modal yang terbatas. Usaha perseorangan ini nih dibagi lagi menjadi 3. Dan Yang pertama
Persekutuan Komanditer atau CV didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Pada CV terdapat 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif berperan sebagai investor dan pengelola CV, sedangkan sekutu pasif berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan CV. Usaha berbentuk CV dapat dikembang dari firma. Ini kemungkinan jika firma ingin memperluas usahanya dan membutuhkan banyak modal. Selanjutnya kakak akan menjelas perseroan terbatas atau PT. Maksudnya ini usaha bersama yang modalnya dikumpulkan oleh saham. Saham ini merupakan bukti kalau PT itu punya kita. Contohnya seperti PT Pusri. Nah, selanjutnya kakak akan menjelaskan koperasi. Koperasi adalah usaha yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. Orang yang pertama kali mendirikan koperasi adalah Bapak Dr. Landas Muhammad Hatta. Atas perannya beliau diberi julukan adalah Bapak Koperasi. Nah, koperasi ini dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama koperasi konsumsi dan koperasi simpan pinjam. Koperasi konsumsi ini adalah koperasi yang menyajikan alat-alat konsumsi seperti kebutuhan sehari-hari. Nah, selanjutnya koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang melayani simpan dan pinjam. Kakak tadi sudah menjelaskan jenis-jenis usaha. Usaha sangat berpengaruh pada kondisi geografis tempat tinggalnya. Misalnya tempat Bali. Bali, ada yang tahu Bali? Nah, di balik Pulau Bali banyak sekali keunikan seperti keindahan alam. Nah, selain itu juga Bali juga menjadi tempat usaha pariwisata para orang-orang luar negeri maupun dalam negeri. Di Bali mempunyai desa yang unik sehingga menjadi daya tarik para wisata baik di dalam negeri maupun luar negeri untuk datang ke Bali. Contohnya Desa Trunyan. Kenapa desa itu menjadi unik? Biasanya masyarakat Bali kalau ada orang meninggal biasanya itu dibakar. Tetapi kalau di Desa Trunyan ini orang yang meninggal itu hanya diletakkan di atas tanah di dalam goa, bahkan ada yang diletakkan di atas pohon. Untuk lebih lengkapnya lagi atau ingin lebih memahami lagi, nanti kakak kirim fotonya lewat WA grup ya. Di Bali ada juga tradisi